Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut tentang hukum benda ya. Sekarang kita akan bahas tentang hak kebendaannya. Jadi apa sih hak kebendaan? Jadi hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Jadi hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda, hak mutlak. Ya, hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Oke, ingat, hak mutlak atas suatu benda dan hak itu memberikan kekuasaan langsung terhadap benda tersebut dan kita dapat mempertahankannya terhadap siapapun juga. Kalau hak kebendaan mutlak ini bisa dilawankan dengan hak perorangan, personalikrecht ya, yang merupakan ada juga bagian dari hukum perdata. Mungkin sudah diajarkan oleh Bu Marlia ya. Nah, jadi ciri-cirinya adalah hak mutlak tadi itu, hak mutlak, hak asas prioritasnya, asas de preferensinya, dan hak gugat kebendaannya itu yang jadi ciri khasnya. Jadi dia punya hak mutlaknya, diprioritaskan, dan mempunyai gugat kebendaan. Itu ciri unggulan-unggulan sebuah suatu hak kebendaan ya. Jadi ini kalau hak kebendaan itu kan hak absolut ya, lawannya dengan hak kepribadian ya. Itu hak kepribadian itu hubungannya dengan hukum keluargaan ya. Oke, kita lanjut. Yang ibu akan menjelaskan tentang yang bersifat mutlak. Oke, ibu akan jelaskan yang dimaksud bersifat mutlak tadi ya. Jadi kalau kita bandingkan tadi bedanya dengan hak perorangan ya, kan hak kebendaan tadi adalah absolut. Jadi hak ini dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Oke, setiap orang karena hak absolut. Sedangkan perorangan bersifat relatif. Artinya hanya dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu tadi. Contohnya hukum perjanjian misalnya juga. Dia relatif tuh dan hanya para pihak tersebut ya. Kalau absolut, kalau kita udah punya hak kebendaan itu siapapun kita bisa pertahankan, maka punya hak gugat tadi. Oke. Terus hak kebendaan jangka waktu tidak terbatas. Jadi selama dia mempunyai itu, dia bisa mempertahankan terhadap siapa orang. Ya, jangka waktu perorangan jangka waktunya terbatas. Oke. Lanjut lagi, hak kebendaan. Hak kebendaan itu mempunyai sifat the sweet ya. Artinya mengikuti bendanya dimanapun benda itu berada. Jadi mengikuti bendanya. Jadi hak bendanya itu di mana, hak kebendaan itu terhadap mengikuti bendanya tersebut. Oke. Kalau hak perorangan mana yang lebih didulukan? Oke, kita ibu bandingkan seperti itu ya. Karena di dalam hukum perdata akan ada absolut, hak relatif. Oke, kita lanjut. Kewenangannya untuk melakukan pemindahan hak dapat dilakukan oleh pemegang hak benda. Jadi hak kebendaan memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemiliknya. Jadi kalau kita punya hak kebendaan, kita bebas tuh. Apakah mau dijual, apakah mau dijaminkan, apakah mau disewakan, atau untuk dipergunakan sendiri. Oke, itu ya. Jadi masuk kewenangannya melakukan pemindahan hak dapat dilakukan oleh pemegang hak kebendaan. Jadi seorang pemilik hak kebendaan, dia bisa apapun terhadap benda tersebut. Mau dijualkah, mau dijaminkah, mau disewakah, atau digunakan sendiri. Oke. Pengaturannya ibu sampaikan kemarin, pengaturan itu ada di buku 2 Kitab Undang-Undang Perdata. Tapi ingat, asas konkordasi ini kan perdata dibuat zaman Belanda. Jika sudah ada peraturan terbaru, maka peraturan hukum perdata dianggap tidak berlaku lagi. Nah, dalam buku 2 ini ada mengatur tentang hak kebendaan
mengenai bumi, air, serta kain alamnya yang terkandung dalamnya itu tidak mengikuti aturan yang di KUH Perdata karena sudah ada undang-undang yang kita buat produk nasional yaitu UU PA ya kan. Termasuk tentang hipotek juga akan mengikuti undang-undang hak tanggungan. Ya, ingat ya asas konsolidasi KUH Perdata ya yang kita jelaskan sebelumnya ya. Oke. Paham? Insya Allah paham ya. Kemudian kita hanya sedikit banding dengan hukum waris kemarin ya. Oke, kita lanjut. Jadi, kalau jenis hak kebendaan menurut BW Perdata, bahwa ada hak kebendaan yang menikmati dan hak kebendaan untuk memberikan jaminan. Tadi kan ingat, hak absolut tadi, hak kewenangannya tadi, bahwa seorang pemilik benda dia bebas mau diapakan benda tersebut. Nah, kalau kita bedakan itu ada dua, hak menikmatinya dan hak memberikan jaminan. Ya, hak menikmati seperti hak milik, bezit, hak mengikut pakai, hasil mendiami. Kalau jaminan, gadai, fidusia, hak tanggung hipotek dan sistem resi gudang, masih banyak lainnya. Oke, nanti akan dijelaskan di pertemuan tentang hak jaminan kalau masalah hak pemberian jaminan ya di setelah pertemuan kita setelah UTS. Jadi sedangkan nanti kita di sini masih hak kebendaan sama hak milik sama bezitnya yang kita bahas sampai pertemuan terakhir nanti ya. Jadi ingat bahwa hak kebendaan tadi ada dua jenisnya dibedakan ya, hak menikmati seperti hak milik, hak bezit. Nah, hak bezit itu apa? Hak dengan hak milik dan hak memberikan jaminan. Nah, kalau hak memberikan jaminan akan dibahas di pertemuan setelah UTS. Oke. Hak milik merupakan hak yang paling utama jika dibandingkan dengan hak kebendaan lainnya ya. Jadi hak yang paling utama karena yang mempunyai hak dapat menikmatinya dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya terhadap bendanya. Dengan demikian ya, pemilik benda dapat memperlaitkannya, menjual, menghibahkan, menukarkan, mewakafkan, membebani seperti berikan gadai, fidusia, dan menyewakan dan sebagainya. Oke, jadi hak milik. Hak milik itu adalah hak yang paling utama terhadap hak-hak kebendaan lainnya. Oke, tadi kan jenis benda kita sebutin tadi ya. Nah, yang paling utama adalah hak milik. Oke, karena apa? Karena dia betul-betul mempunyai hak dapat menikmati dengan sepenuhnya dan menguasainya dengan sebebas-bebasnya terhadap benda tersebut. Dan ingat, hak milik merupakan hak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun, baik orang lain maupun pemilik orang yang bukan pemilik, maupun pembentuk undang-undang atau penguasa pun. Dan mereka tidak boleh tapi di mana juga mereka tidak boleh undang-undang untuk membatasi hak milik tersebut. Jadi kalau penguasa mau undang-undang dia harus ada ganti rugi dan harus memenuhi syarat yang ditentukan mengenai hak milik. Kayak jadi hak milik tadi itu tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Ya. Nah, tapi ada pembatasannya nanti ya. Tapi di sini gue jelaskan secara umum dulu. Jadi namanya hak milik itu tidak dapat diganggu-gugat dan secara bebas sepenuhnya kita menggunakan barang tersebut. Ya. Tapi ada batasannya. Kalau dalam pasal 570 KUH Perdata dijelaskan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih luasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak orang lain. Nah, ini nih tidak mengganggu hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian rugi yang pantas berdasarkan ketentuan undang-undang. Ya tadi ya bahwa hak mutlak tadi tidak dapat digugat oleh siapapun juga termasuk oleh penguasa. Oke, untuk kepentingan umum tapi harus memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ada ganti rugian. Ganti rugi, kalau ganti rugi nih ganti yang rugi. Ganti untung nggak ada kalimatnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini pembatasan tadi. Pembatasan peraturan perundang-undangan tidak menimba gangguan. Kemudian juga ada pencabutan hak untuk kepentingan umum. Tapi ingat harus berdasarkan aturan dan ada penggantian. Dan juga ada tentang hukum tetangga nanti pembatasannya, penyalahgunaan hak. Oke.
Lanjut, kita sedikit lagi tentang cara memperoleh hak miliknya. Nah, coba cara memperoleh hak milik. Ada pengakuan, ada pelekatan, ada daluarsa, ada penemuan, ada penyerahan, ada pewarisan, ada penciptaan. Oke, Ibu jelaskan pelan-pelan ya. Pengakuan atau pengambilan. Jadi, memperoleh benda yang belum pernah dimiliki atau dikasih orang lain. Pengakuan tuh. Mungkin nggak? Bisa. Contohnya, ada kalimat dalam bahasa Banyak, res nullius, hanya atas benda bergerak. Contohnya, berburu rusa di hutan. Nah, itu jadi pengakuannya. Memancing ikan di laut, itu pengakuan tuh, pengambilan. Itu jadi hak miliknya kalau dia dapat itu. Termasuk pengambilan harta karun dan sebagainya, ya. Tapi kalau di Indonesia harta karun itu masuk hak milik negara ya. Oke, kita lanjut kemana-mana dulu. Ibu jelaskan lagi tentang cara memperoleh hak milik dengan cara pelekatan, ikutan, atau turunan. Oke, jadi jika suatu bendanya itu bertambah besar atau berlipat ganda karena perbuatan alam. Nah, pelekatan, ikutan, turunan perbuatan alam. Contohnya, tanah kan bisa tanah kita tadi di dekat jurang misalnya, kemudian ada gempa bumi, akhirnya longsor tuh, sampingnya tuh jurang akhirnya terbendam, tertimbun, akhirnya menjadi daratan. Nah itu kan tadinya nggak ada punya siapa-siapa tuh, akhirnya karena gempa bumi tadi akhirnya menumpuk. Nah itu menjadi yang jurang tadi menjadi tanah, itu bisa jadi pelekatan namanya, menjadi tanahnya menjadi besar karena perbuatan alam. Kalau ikutan atau turunan itu misalnya kuda beranak, mana anaknya tetap menjadi milik kita. Pohon berbuah, nah buahnya itu menjadi milik pemilik pohonnya. Itu yang namanya cara memperoleh hak milik berdasarkan pelekatan atau ikutan atau turunan. Jelas ya? Lewat waktu atau daluarsa, verjaring, yaitu suatu cara memperoleh hak miliknya itu atau pembebasan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Kalian bisa lihat pasal 1946 KUH Perdata. Jadi barang siapa menguasai benda bergerak yang dia tidak ketahui nih pemiliknya siapa benda tersebut. Misalnya karena penemuan ya, ini kan benda bergerak, jadi pemiliknya. Nah hak milik itu diperolehnya harus ada ketentuan dalam undang-undang, yaitu apa? Selama waktu 3 tahun. Jadi selama 3 tahun dia menemukan barang itu dan tidak ada yang mengakuinya, maka benda itu sudah daluarsa, jadi miliknya si penemu. Tuh, jadi ada tata caranya tentang daluarsa tadi. Yang menentukan daluarsa adalah undang-undang, ya. Penyerahan. Kalau penyerahan tuh penemuan daluarsa penemuan, ya menemukan sesuatu. Nah, contohnya apa sih penemuan tersebut? Ya menemukan sesuatu barang, menemukan barang tersebut, atau tahu siapa pemiliknya, menjadi milik barang yang ditemukan. Hampir sama kan daluarsa, ada ketentuannya selama 3 tahun. Penyerahan, melalui penyerahan, ya ini lazim seperti biasanya ya, jual beli, sewa menyewa. Jadi titelnya berpindah kepada benda itu diserahkan kepada si ya apa. Kalau pewarisan, ingat pewarisan itu bisa beralihnya suatu hak milik. Ibu sampaikan sebelumnya kan, misalnya kita meninggal, kita punya tanah, kita punya mobil aset tidak bergerak dan bergerak, meninggal maka beralih ke ahli waris. Nah, peralihan itu kan jadi beralih ke orang lain. Mungkin bisa karena undang-undang atau non wasiat, kita wasiatkan ke siapa misalnya harta benda kita. Oke, penciptaan. Kalau penciptaan itu menciptakan benda baru, walaupun benda itu yang sudah ada, kemudian diciptakannya. Contohnya menciptakan patung dari kayu. Nah, pemilik patung itu patenkan, akhirnya tidak berwujud menjadi hak paten, hak cipta, seperti itu. Oke. Cara kehilangan hak milik ya sekarang. Cara kehilangan hak milik. Benda itu musnah. Tadi penyerahan ya, beralih. Kemudian beralih tangan tuh ya seperti hak miliknya, hak muat hasil,
hak pakai, kemudian dipindahkan tangannya kepada orang lain. Kalau melepaskan itu karena melepaskan itu dengan sengaja. Pemilik melepaskan benda tersebut. Misalnya kita udah punya mesin cuci udah jelek nih, udah agak jelek, kita lepaskan, kita taruh di itu, dibuang buat sampah. Itu dia melepaskan hak. Ada radio nih, nggak bagus, lepaskan, taruh buang sampah, itu dilepaskan. Seperti itu ya. Karena pencabutan hak, penguasa pabrik, tadi kan disebutkan di depan kan, lebih kepentingan umum ya. Penguasa pabrik dapat mencabut hak kepemilikan seorang atas benda tertentu dengan syarat harus berdasarkan undang-undang dan penggantian yang lain. Nah, oke ya, sudah membahas tentang hak milik. Sekarang bezit. Nah, ini hampir sama sebenarnya dengan hak milik ya, tapi agak berbeda. Jadi bezit itu adalah kedudukan berkuasa. Keadaan lahir di mana seseorang menguasai atau menikmati benda seolah-olah kepunyaan sendiri, baik diperoleh sendiri maupun dengan perantaraan orang lain. Bisa kita lihat dalam pengaturannya di pasal 529 BW. Jadi ya, Ibu jelaskan kembali ya, pelan-pelan ya. Keadaan lahir di mana seseorang tersebut menguasai atau menikmati benda seolah-olah kepunyaan sendiri, baik diperoleh sendiri maupun dengan perantaraan orang lain. Waalaikumsalam. Menurut KUH Perdata ya, bezit ini diterjemahkan dengan kedudukan berkuasa, yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu benda, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Jadi berkuasa seolah milik dia dan dia menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan tersebut. Oke. Jadi bezit adalah hak seseorang. Ingat ya, hak seseorang untuk menguasai suatu benda. Ulangi lagi, baik langsung maupun dengan perantaraan orang lain dan bertindak seolah-olah benda itu punya sendiri. Seolah-olah jadi bukan milik sendiri. Oke, lanjut syarat-syarat bezit. Nah, syaratnya ada 2. Oke, jadi bezit itu ada bezit itu detensi itu pemilik pemegang bezit, penguasa, ada pemiliknya, ada beziternya, ada 2 orang jadinya kan. Jadi harus adanya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya. Dan syarat keduanya adalah animus, yaitu hubungan antara orang dengan benda tersebut harus dikendaki oleh orang tersebut. Oke. Jadi ingat, ada yang bezitnya, itu pemegangnya, dan ada pemiliknya. Ya. Jadi adanya bezit harus ada 2 unsur, kekuasaan atas suatu benda dan kemauan untuk memiliki benda tersebut. Kalau misalnya nggak mau ya nggak mungkin kan? Oke ya, jadi syaratnya ada 2, ada kekuasaan atas suatu benda dan ada kemauan untuk memiliki benda tersebut. Jadi ada yang detensi, yaitu di mana seorang menguasai suatu benda berdasarkan hubungan hukum tertentu dengan orang lain. Oke. Oke, yang terakhir materi kita adalah cara memperoleh bezit. Oke. Jadi diatur dalam KUH Perdata, memperoleh bezit itu dapat tanpa bantuan dari orang-orang yang membezit lebih dahulu. Jadi bezit tersebut diperoleh karena perbuatan sendiri dia mengambil barang secara langsung, atau dengan pengoperan, artinya memperoleh bezit dengan bantuan dari orang yang telah membezitkan lebih dahulu. Diperoleh karena penyerahan dari orang lain yang sudah lebih lama menguasai terlebih dahulu. Oke ya. Bisa juga karena bezit karena warisan. Oke, Ibu kebenaran Ibu rasa cukup selesai. Kalian masih bisa ngerangkum, masih banyak materi sebenarnya yang bisa kalian pelajari. Kalian rangkum tentang apa tuh yang hak pakai, hak sewa, ya. Dan insya Allah di buku udah banyak, tinggal gampang, tanya teori, tinggal kalian pelajari, kalian pahami apa itu seperti itu. Ibu rasa cukup sekian. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan setiap mau makan, habis pergi kemanapun,
Yang penting jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan kita selalu berdoa semoga setelah bulan Ramadan ini pandemi COVID-19 segera berakhir ya. Jadi kita bisa bertemu kembali dalam kehidupannya normal kembali. Sama berpuasa, semoga puasa kita diterima oleh Allah dan mendapat barokahnya dan mendapat ampunan dari Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.